Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya di sini perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Suci Firdaus, mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Qadir Jember, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 5C dengan NIM 20210960110907. Di sini saya akan membuat video yang akan menjelaskan apa itu administrasi dan juga supervisi dan bagaimana selanjutnya. Kita saksikan video ini bersama ya. Sebelumnya materi ini tersaji dalam mata kuliah administrasi dan supervisi yang langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin. Administrasi pendidikan sebagai suatu alternatif. Jadi landasan pemikiran di sini dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia itu lahir ke dunia atas karunia Allah. Mereka tidak berdaya dan juga akan tetapi dilengkapi dengan berbagai kemampuan dasar yang penuh kemungkinan sebagai alat supaya dapat berbuat dan juga bekerja, cipta, rasa, karsa, dan karya untuk kemudian mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan dasar yang tersedia supaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya, di sini diperlukan berbagai upaya. Salah satu upayanya adalah ia selalu belajar. Ia belajar sepanjang hayat dan juga berintikan membaca baik terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidikan formal. Seperti itu. Langsung saja di sini administrasi pendidikan pada dasarnya adalah salah satu media belaka untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan clean. Oleh karena itu, kriteria atau ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi atau efektivitas dan juga proses suasana atau efisiensinya. Di sini ada konsep administrasi pendidikan, salah satunya yaitu harus diakui bahwa di kalangan ilmuwan administrasi maupun manajemen dan di kalangan banyak praktisi di Indonesia, yaitu administrasi masih dalam polemik yang berkaitan dengan luasnya cakupan di antara kedua istilah. Pemakaian istilah sehari-hari yaitu disebut administrasi sebagai clerical work dan kesan bergengsi dalam penggunaan istilah manajemen. Dalam pemakaian sehari-hari, administrasi sudah sangat dikenal mulai dari zaman Belanda sampai saat ini sebagai kegiatan catat-mencatat. Di masyarakat, istilah ini begitu kuat karena pada dasarnya memang sudah biasa digunakan dan juga di negeri asalnya Belanda dan Eropa lainnya, terutama juga di Inggris seperti itu. Istilah administrasi diartikan sebagai kegiatan catat-mencatat atau juga clerical work seperti itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik, karena kita ada di Prodi Pendidikan Agama Islam yang nanti notabene kita akan terjun langsung di pendidikan seperti itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik memanglah sangat dibutuhkan yaitu apa itu administrasi, karena agar semuanya itu tertata seperti itu, agar tertib juga. Jadi nyaman dikatakan ketika semuanya sudah
dibukukan seperti itu. Jadi semuanya itu berjalan dengan rule-nya, berjalan dengan semestinya seperti itu. Kemudian di sini karena administrasi dan supervisi, di sini supervisi itu bagaimana sih? Supervisi itu adalah pengawasan profesional dalam bidang akademik dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya seperti itu. Memahami tentang pembelajaran lebih mendalam dari sekedar pengawasan biasa. Jadi, istilah supervisi atau pengawasan dalam kelembagaan pendidikan ini identik dengan supervisi pengawasan profesional. Hal ini tentu dihadapkan pada berbagai peristiwa dan juga kegiatan. Contohnya, jika jika pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah, maka pengawasan di sini dilakukan untuk melihat kinerja guru tersebut. Jadi bagaimana dalam melaksanakan pembelajaran terhadap siswa, bagaimana sih si guru ini ketika melaksanakan pembelajaran, bagaimana sih metodenya, bagaimana sih pembelajarannya seperti itu. Apakah sudah cocok bagi seorang guru ini memberikan metode atau pembelajaran ini kepada siswa, salah satunya seperti itu. Jadi maka pengawasan ini jadi dilakukan untuk melihat kinerja guru dan juga melaksanakan pembelajaran terhadap siswa. Namun, jika supervisi dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan, maka kepala sekolah dalam hal ini dalam konteks kelembagaan jelas menjadi tujuan utama dan juga dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian di sini semisal teman-teman ada yang bertanya, mengapa sih kita perlu memenuhi administrasi seperti itu? Karena sejatinya dalam administrasi itu kita secara tidak langsung berusaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan juga mengatur untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Sebab jika kita tidak melakukan atau sebab tanpa administrasi, tidak adanya administrasi yang baik, maka kegiatan tersebut atau pembelajaran tersebut tidak akan berjalan dengan baik, jadi akan terhambat seperti itu. Jadi akan ada sedikit hambatan untuk suatu proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Istilahnya juga berjalan dengan lambat seperti itu. Jika tidak ada suatu administrasi seperti itu. Kemudian mungkin juga ada yang berpikiran seperti ini. Apa yang akan terjadi jika di sekolah tersebut tidak pernah melakukan supervisi di suatu jenjang pendidikan tersebut, lembaga tersebut tidak pernah melakukan supervisi ataupun pernah melakukan tapi hanya dilakukan sekali dalam 5 tahun atau 10 tahun seperti itu. Nah, intinya pada jangka waktu atau jarak yang sangat lama lah ya seperti itu. Jadi jika kepala sekolah atau pengawas tersebut, tapi kebanyakan kepala sekolah tidak sering melakukan pembinaan secara langsung atau secara tidak langsung, kita sebut seminar lah ya, kecil-kecilan kepada guru, itu akan ada terjadi efeknya. Jadi pasti ada efeknya lah ya. Jadi ketika seorang kepala sekolah atau pengawas tidak melakukan supervisi dalam pembelajaran, jadi itu akan membuat kualitas serta potensi guru itu tidak meningkat. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada kualitasnya guru tersebut. Ada sih ya, tapi sedikit lah seperti itu. Jadi kan kalau kita, misal kita di supervisi, jadi kita bakalan mengetahui bagaimana letak salahnya saya di mana ketika saya melakukan pembelajaran seperti ini. Oh, seharusnya saya tidak melakukan pembelajaran seperti ini karena ini akan membuat anak-anak begini. Misalnya begitu. Jadi kalau tidak adanya supervisi, maka itu akan terjadi sesuatu yang membuat kualitas seorang guru itu atau potensinya itu kurang meningkat. Jadi tidak meningkat yang mana juga tidak meningkatkan proses pembelajaran dalam
kelas pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi seperti itu. Jadi memang penting lah ya adanya supervisi itu untuk meningkatkan, untuk mengetahui sampai mana jenjang pendidik tersebut memegang pembelajarannya, menggunakan metode pembelajarannya seperti itu. Jadi sangat-sangat penting adanya administrasi dan juga supervisi seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, mungkin penyampaian saya dari awal sampai akhir mungkin ada kesalahan, itu murni dari saya. Saya akhiri pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.